Ya paten itu umumnya mempunyai nilai komersial. Gitu ya. Kalau kita berani mempatenkan, ya kita berani bayar. Dan saya melakukan itu, gitu. Jadi hampir semuanya belakangan ini, ya kira-kira 10 biji itu ya saya patenkan dan saya bayar sendiri atas nama sendiri. Nah, saya mengambil tindakan itu begini, tujuannya itu adalah kalau kelak ITB mau gitu ya, saya tinggal serahkan kan ke ITB, tidak ada masalah kan, kapan saja. Mau parsial, mau bentuknya seperti apa itu tidak ada persoalan dengan institusi. Karena saya kan juga belong ke situ gitu ya. Tetapi saya menjadi mudah untuk mengkomersialisasikannya. Tidak terkendala institusi begitu. Jadi saya bisa jalan dengan lepas gitu ya. Nah, sekarang beberapa yang sudah jalan ini ya tentu kita tawarkan ke ITB untuk mencari bentuk bagaimana menginstitusikannya. Malah kalau bisa kita bikin model gitu ya. Model bagaimana riset itu bisa dikomersialisasi ataupun bagaimana riset yang inovatif itu bisa dilakukan kan begitu kan. Inovatif itu kan menyangkut masalah pasar juga ya, masalah komersialisasinya juga. Kadang-kadang memang itu ukuran. Bahkan mungkin itu yang paling penting ukurannya. Kalaupun tidak satu-satunya. Ini juga sebetulnya sekaligus saya ingin arahkan kepada proses entrepreneurship yang sekarang sedang digembar-gemborkan di Indonesia ini. Karena kita sangat mendorong entrepreneur lah gitu ya. Sekarang itu hampir apa saja pendidikan di Indonesia ini ada pelajaran itunya. Tetapi sering saya perhatikan gitu ya, mudah-mudahan saya salah, tapi kalau tidak pun ya mudah-mudahan ini masukan begitu ya, tidak untuk menggurui gitu ya. Jadi praktis pelajaran entrepreneurship ini seperti ngajarin orang dagang doang gitu. Substansinya itu dilepas, sama sekali tidak diperhatikan begitu ya. Contohnya begini gitu ya, saya kira coba aja lihat nanti kuliah-kuliah gitu, contoh-contohnya segala macam lah gitu ya. Dan bahkan saya di seminar tentang entrepreneurship pun, jadi di ITB pun yang jelas-jelas kita belajar teknologi begitu ya. Itu kadang-kadang yang diurusin itu tanda kutip ya, ini memang terpaksa harus nyebut begitu ya. Nah, ya umpamanya itu adalah bakso tahu begitu ya kan. Tentu bakso tahu itu kalau diilmukan juga penting begitu ya kan, sehingga kita bisa mempunyai bakso tahu yang lebih berkualitas atau lebih sehat dan sebagainya. Tapi ini tidak ke situ. Hanya untuk ngerecok dagangnya doang begitu ya. Nah, alih-alih kita bisa kontribusi ini itu, padahal yang dilakukan adalah hanya karena kita lebih kuat modal gitu ya, lebih berani ngutang begitu ya, lebih bisa membuat ya pergerakan yang barangkali gitu ya lebih luas seperti franchise itu entahlah gitu ya. Kan seputar itu saja. Memang kedoknya itu adalah usaha membantu usaha kecil menengah begitu gitu ya. Tapi tidak ada gitu ya, rasanya gitu ya, substansi keilmuan yang dimasukkan di situ gitu ya. Sebetulnya kalau himbauan saya tadi itu bahwa kita kalau dokter di bidang keilmuan tertentu gitu ya, anggaplah di bidang kapal terbang gitu ya, oh ya sudahlah, entrepreneurnya di situ saja gitu ya, atau di bidang apa seni rupa sekalipun gitu ya, ya di situ mengembangkan entrepreneurship. Jangan terus UKM-nya yang dicari-cari begitu, terus kita lepaskan itu semua, hanya berkedok mendorong entrepreneurship itu gitu ya. Jadi sekarang itu kan ke sana larinya. Makanya sering saya tekankan betul gitu ya. Dan kadang-kadang di forum yang resmi begitu ya, forum seminar gitu. Kalau mau begitu, ya jangan di ITB gitu ya. Di Glodok setahun bisa lebih pintar daripada di ITB 5 tahun. Hanya untuk belajar dagang tuh di Glodok mungkin jauh lebih pintar kita. Dr. Gede Wenten, sebagai ahli di bidang teknologi membran, menjamin Indonesia tidak akan tertinggal dalam teknologi ini. Tapi saya berani, ya. Kalau pasarnya dibuka, kami berani bertaruh, ya. Bahkan mungkin ya itu ada banyak pejabat lah yang mungkin bisa jadi saksi begitu gitu ya. Saya selalu ngajak mereka taruhan saja gitu ya. Udahlah, sudah capek ngomong-ngomong aja, ya kan. Ini itu gitu ya, hanya nyapi-nyapiin kita aja. Besok juga nggak akan kemana-mana tuh gitu ya, dan nggak akan ada ceritanya, nggak ada kelanjutan sama sekali gitu ya. Kalau memang gitu ya ada tuntutannya, gitu ya. Entah itu untuk membuat garam, entah itu untuk memurnikan gas, entah itu untuk PDAM apa gitu ya. Ya kita taruhan saja, ya kasih kami kontrak gitu ya. Ya dan saya akan bikin itu, kalau nggak jadi penjarakan. Gitu aja, tapi ya tanda tangan dulu kontraknya lah gitu.
Sosok Dr. Wenten ini sangat fenomenal, khususnya bagi saya pribadi. Bukan saja saya pengagum beliau, tapi saya juga menggunakan produk-produk beliau di berbagai usaha saya. Selain sebagai seorang ilmuwan, dia juga mengocok begitu banyak berbagai keragaman, berbagai kritikan, berbagai masukan yang kadang-kadang membuat kuping kita merah, terutama pengambil kebijakan dalam pemerintahan kita. Beliau mengkritisi bagaimana aturan-aturan pemerintah, bagaimana regulasi, bagaimana sistem lisensi dan permit ternyata menghalangi inovasi itu sendiri. Tapi dia melakukan itu dengan suatu niat dan tekad agar Indonesia lebih maju, agar Indonesia bisa lebih bersaing pada masa datang. Dr. Wenten merupakan seorang ilmuwan yang bisa menjadi contoh bahwa Indonesia juga bisa tumbuh berkembang menjadi bangsa yang maju.